Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Milagros. Apa kabar Sul Mila? Sebuah kehormatan untuk kami bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda semua di awal tahun ini di hari Senin 3 Januari 2022. Tentunya ini sudah beberapa episode saya baru hadir kembali ya tengah Sul Mila. Jadi senang banget rasanya. Nah, sebelum kita mulai, tentunya saya mewakili perusahaan mengucapkan selamat kepada Anda para top sponsor mingguan ya, mingguan ini, dan para top sponsor bulanan di bulan Desember yang lalu. Semoga Anda tetap konsisten, tapi jangan lupa juga ciptakan duplikator di bawah Anda ya. Jadi semangat terus, sampai ketemu nanti, pasti para top sponsor ini pasti bisa ketemu dengan kita ya, di McD 8. Seperti Solmila tahu, di awal tahun ini ngemil spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Karena tamu kita di ngemil malam ini adalah Solmila pasti sudah pada kenal ya. Beliau ini adalah Direktur Utama PT Milagros Indonesia Megah. Beliau ini juga guru saya. Tentunya ya alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan segala rutinitas dan kesibukan beliau, baik di perusahaan ataupun di organisasi ya. Jadi kayaknya kalau banyak ngobrol lebar panjang lebih seru sama beliau. Jadi saya nggak sabar mau undang beliau. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk Solmila di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri sana. Oke, kita panggilkan Bapak Angga Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak. Suara saya jelas Pak Adi? Clear Pak, jelas. Clear ya. Apa kabar Solmila seluruh Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, walafiat dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baru opening udah banyak dapat doa nih dari Pak Angga. Pak, ini saya deg-degan nih Pak. Mau tanya-tanya pimpinan. Siap salah nih pokoknya nih. Ya, saya tanya bawahan kan. Pak Angga, apa kabar Pak Angga? Sehat Pak Mas Adi ya, Pak Adi. Ini kesempatan yang luar biasa ya, seneng banget diundang ini ya, diundang ngemil ya, walaupun saya belum manajer qualified gitu ya. Aja. Ya jadi ya karena ini awal tahun Pak. Awal tahun kita perlu apa ya? Trigger baru. Nah, tentunya ini cocok sekali jika dari sudut perusahaan ya, dari sisi perusahaan yang memberikan mungkin nanti ada clue-clue atau arahan-arahan yang mungkin bisa diadopsi oleh Solmila yang terlibat malam ini. Jadi malam ini Pak Angga ini masih terus bertambah, sudah ada 308 ya, 247 viewers dari Milagros, 260 dari YouTube-nya ada 61 dan ini masih terus nambah. Jadi saya izin tanyanya mungkin mulainya jam 8:30 nih Pak Angga. Tanya-tanya. Kalau bisa pulang 5 menit mau selesai ya. Pak Angga, ini jadi Solmila Pak Angga ini jarang di kantor ya karena beliau sibuk juga. Jadi banyak keliling kota. Jadi di organisasi juga sebagai pengurus ya Pak. Di APLI sebagai salah satu pengurus sebagai wasekjen. Gimana Pak Angga? Jadi sekarang lebih banyak waktunya di Milagros apa di organisasi nih Pak? Di Milagros ya, Mas Adi. Harus di Milagros ya. Itu memang tanggung jawab dan fokus utama ya. Wow. Itu sih ceritanya. Solmila itu udah dapat garansi itu sertifikat. Saya dasarnya Direktur Utama Qualified kata Pak Taufik tuh. Ini saya belum mau mulai nih. Ini soalnya nambah terus. Tapi sambil lah Pak Angga. Saya kenal Pak Angga ini Solmila memang storyteller yang sangat baik ya. Jadi saya juga belajar dari beliau. Pak Angga, ini kita bicara tahun baru ya. Ini awal tahun 2022. Orang kan ya di akhir tahun atau di awal tahun lah ini masih hangat-hangatnya. Kita ngebahas tentang resolusi di 2022. Tentunya sebelum kita masuk ke sana kan ada story nih Pak di 2021. Apa yang udah kita lewatin ya kan? Apa yang ya pasti kan suka duka juga banyak yang kita alami juga tuh di 2021.
kesan dan pesan apa Pak di 2021 yang lalu nih Pak, sebelum kita membahas tentang resolusi 2022? Thank you Mas Adi ya. Saya kalau cerita 2021 adalah tahun yang menantang ya. Tahun yang menantang dibanding tahun 2020. 2020 saya lebih suka memilih kosakata yang menantang gitu ya, tertantang kitanya. Jadi dibanding tahun yang negatif gitu ya. Nah, kita bicara kalau bicara tentang 2021, kita bicara tentang apa yang menantang untuk diri kita. Saya tidak bicara pada spesifikasi pekerjaan ataupun apapun, tapi rasanya semua orang juga pasti ada ya plus minusnya ya. Ada yang memang tahun 2021 naik tajam, ada yang turun, ada yang naik turun, ada yang turun naik gitu ya. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Tapi saya lebih ke titik berat, Mas Adi, yaitu adalah sama Solmila adalah tentang perbaikan state. Saya bilang state itu apa sih? Kata Tony Robbins itu, Mas Adi ya, bukan kata saya ini. Pasti kan sudah melalui riset dan lain sebagainya. Jadi kalau kata Tony Robbins, orang sukses itu cuma dipengaruhi 3 faktor. 3 faktor ini yang utama. 3 faktor itu yang pertama adalah state. State itu adalah mindset. Mindset itu adalah mental. Jadi kalau orang mau sukses, 80%-nya harus mentalnya dulu perbaiki. Jadi bukan yang lain-lain. Kalau kita mau bahagia, mentalnya dulu yang diperbaiki, bukan yang lain-lain. Jadi simple to say bahwa kita perbaiki dulu mental. Nah, di tahun 2021, jujur Mas Adi, kita juga melalui tahun-tahun yang menantang. Tentunya mungkin daripada kita bersitegang dengan strategi gitu ya. Karena strategi COVID ini kan hal baru ya di dunia, dan tentunya belum banyak yang apalagi mengadaptasi lingkungannya, faktor bisnisnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana bisnis gitu ya. Nah, tentunya ada juga yang sudah curi start gitu bahasanya untuk bagaimana melompat lebih tinggi di era COVID ini, pandemi ini ya. Nah, tapi saya menyikapi lebih spesifik kepada bisnis kita sendiri, Solmila, pada diri kita sendiri. Apa itu sih? Kita yuk coba refleksi gitu kan. Saya sih juga karena refleksi ya, walaupun belum benar banget gitu ya. Belum benar, tapi berusaha untuk merefleksi diri. Apa sih yang sudah kita lalui? Oh, apakah kita di tahun 2021 state kita itu adalah state yang nyaman, state yang merasa semuanya akan baik-baik saja tanpa kita membuat strategi, ataukah state yang kita sudah prepare semuanya, kita sudah pasang kuda-kuda sehingga kita nantinya akan bisa melompat lebih tinggi, ataukah state yang mengeluh, ataukah state yang semangat, ataukah state yang gembira, ataukah state yang tadi ya merasa kita sebagai korban, victim gitu ya. Kita nih sengsara, kita nih aduh gimana ini, gimana itu, gimana. Nah, itu ya. Jadi kita perbaiki dulu. Jadi saya lebih suka memperbaiki diri kita sendiri dulu daripada memperbaiki lingkungan di sekitar kita gitu ya. Karena saya bilang kualitas itu ditentukan dari apa yang kita pikirkan dulu, Mas Adi. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar. Nah, itu yang jadi penting ya buat kita. Karena kita mau ngomong strategi apapun, kalau mentalnya jelek, pasti ceritanya jelek, akhirnya strateginya jelek. Oke. Jadi strategi sebagus apapun itu dipengaruhi fondasinya, dasarnya adalah mental. Itu sih state-nya. Karena gini Mas Adi, contoh, Mas Adi, ini kata Tony Robbins, bukan kata saya gitu ya. Mas Adi saya tanya, olahraga sering nggak? Jarang sih Pak. Jarang. Tapi tahu olahraga itu bagus? Tahu Pak. Penting olahraga itu penting. Penting nggak? Penting banget. Penting banget. Tahu ya. Olahraga bagus ya. Tapi kenapa nggak olahraga? Alasannya pasti keluar aja nih Pak. Sibuk Pak. Tadi ya. Kita tahu state-nya di sini. Kalau kita bilang olahraga bagus, oke ini di sini, tapi bukan di sini ya. Oke, kalau kita bilang di sini bagus, harusnya kan story yang keluar bagus. Yakin sibuk? 24 jam sibuk? Enggak sih. Enggak ya. Nah, jadi kan yang salah bukan strateginya, bahkan orang sudah berpikir strateginya, dia mau nge-gym, dia mau olahraga, udah tuh beli pakaian gym, sepatu nge-gym, sepatu lari gitu kan, baju lari atau apapun itu, tapi sampai endingnya ya nggak pernah olahraga gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Ada. Pernah dengar ceritanya, Pak? Pernah dengar ya? Banyak ya. Punya teman banyak gitu ya, yang kayak gitu ya. Akhirnya udah beli, akhirnya spendingnya udah banyak, tapi ternyata dia tidak melakukan gitu. Karena apa? State-nya salah. Oke. Jadi kita perbaiki dulu state-nya. State itu apa sih? Mentalitas, Bapak Ibu, teman-teman. Mentalitas tuh apa ya? Kadang jangan-jangan nih, bukan strategi kita yang salah, tapi mental kita yang salah gitu.
Akhirnya kita jadi ngeluh, jadi kita kan boleh milih ya sikapnya. Kita boleh milih apakah kita memilih untuk menghadapinya sebagai tantangan atau tertekan gitu ya. Kalau kata Pak B ya. Itu sih Mas Adi. Jadi state yang bagus akhirnya mengeluarkan story yang bagus. Story yang bagus itu apa sih? Ya story yang bagus ya banyak ya Mas Adi. Kalau kita bilang olahraga bagus ya akhirnya kita akan menyempatkan diri untuk olahraga. Kita akan menyempatkan diri untuk membuat impian. Karena banyak orang yang mengatakan impian itu penting tapi sebetulnya dia sendiri nggak punya impian. Kan itu lebih sedih ya. Halo? Mas? Mas Adi? Kok hilang? Wah, saya dibiarkan cerita sendiri nih, Solmila. Jadi saya ulangi ya, state yang bagus akhirnya membawa story yang bagus. Story yang bagus akhirnya kita bisa menyusun strategi yang bagus. Nah, maksudnya state itu apa sih teman-teman? Kita berkaca lagi. Kita ngerasa impian itu penting gitu. Impian yang seperti apa sih? Impian yang pengen kita sukses tuh seperti apa gitu ya. Impian tuh harus jelas, clear. Clarity is power. Clarity is power itu maksudnya apa sih? Sesuatu yang jelas tuh jadi kekuatan Bapak Ibu. Kejelasan adalah kekuatan. Karena kejelasan adalah kekuatan. Wah, ini balik lagi Pak Adi. Iya nih Pak, baru terhubung kembali nih Pak. Aduh. Cara kejelasan itu adalah kekuatan, makanya kita harus jelas gitu ya. Anda pengen tujuannya apa? Tujuannya apa sih? Maksudnya gini Bapak Ibu. Anda jalanin bisnis tujuannya apa? Sukses. Bilang sukses gitu. Suksesnya apa? Suksesnya kalau kita bilang suksesnya adalah saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai Pak. Oke, membahagiakannya seperti apa? Dengan waktu dan uang yang cukup. Oke, waktunya berapa banyak, uangnya berapa banyak. Saya pernah nonton videonya Bob Marley di wawancara Mas Adi. Ditanya, Anda terkenal sekali sekarang ya, gitu kan. Ditanya sama pewawancaranya, gitu kan. Terus Bob Marley bilang, oke, Anda sekarang hidupnya enak dong. Dia tanya balik ke si pewawancara. Enak versi Anda tuh apa ya? Karena belum tentu enak buat saya, belum tentu enak buat Anda gitu. Karena tiap orang punya standar yang berbeda. Terus ditanya, kan uang Anda banyak, ada billion of dollars di rekening Anda. Billion of dollars itu berapa ya? Apakah uang itu bisa meningkatkan standar hidupmu jadi lebih baik, kualitas hidupmu jadi lebih baik, ataukah membuat kamu jadi diperbudak uang? Keren ya, dalam tuh Bob Marley itu. Pantesan dia punya value yang luar biasa di dalam dunia musik. Akhirnya dia jadi banyak followernya, dia jadi orang yang menginspirasi, banyak orang mengatakan bahwa, dia bilang, no woman no cry gitu ya, di salah satu lagunya kan. Tapi orang nggak banyak yang ngerti gitu maksudnya itu apa. Gitu kan. Nah, terus sama itu lagunya, banyak lagu-lagunya Bob Marley yang menginspirasi dari kisah sebenarnya pengalaman hidup. Bukan artinya saya tidak ngerti banget lagunya Bob Marley, Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti banget ya. Saya cuma tahu apa sih intisari value dari seseorang. Kalau Bob Marley, oh value-nya sebesar itu ya, pantas ya dia terkenal. Karena dia merasa bahwa dia tahu banget hidupnya. Nah, banyak yang kita, teman-teman, Bapak Ibu, Solmila, kita tuh nggak ngerti hidup kita tuh gimana gitu. Kita nggak ngerti gitu. Kita tuh pengennya apa sih? Kita nggak masang target karena kita takut kecewa gitu kan. Padahal ya Anda nggak masang target, Anda pasti kecewa. Anda masang kecewa, nggak masang kecewa gitu kan. Cuman kan lebih pahit, Anda nggak masang gitu kan. Nggak ngerti targetnya gitu. Nah itu sama sih, karena apa sih? State kita takut gagal. State kita tuh takut kekecewaannya akan lebih besar. Padahal ya akhirnya Anda nggak kemana-mana kalau takut kecewa gitu kan. Kekecewaan itu selalu hadir untuk membuat Anda lebih kuat. Selalu itu Bapak Ibu. You will find strength when you are weak. Apa itu bahasa Inggrisnya, Pak? Artinya apa, Bapak Adi? Saya kok nggak ngerti ya. Akan menemukan kekuatan di kelemahan ya? Ya, gitu ya. Kenapa sih? Maksudnya apa? Begitu Anda lemah, Anda introspeksi. Oke, saya belajar apa saat ini? Saya ngerti apa saat ini? Jangan fokus sama keluhannya gitu kan. Banyak orang ngeluh gitu. Ngeluhnya tuh gimana sih? Yang ngeluhnya macam-macam ya. Ini pemerintah gimana sih? Ini gini gimana? Oke, cari solusi nggak? Solusinya apa? Kalau kita fokusin sama solusi, nemu nggak? Belum tentu nemu. Tapi Anda akan lebih kreatif. Dijamin. Anda akan lebih gampang adaptasi. Dijamin. Karena Anda carinya fokus jalan keluar, bukan fokus keluhan gitu kan. Nah, kalau Anda fokus keluhan, yang terjadi apa? Anda inspirator, Bapak Ibu.
setiap orang adalah inspirator. Setiap orang adalah inspirator. Begitu Anda ngeluh, yang terjadi di lingkungan Anda akan melihat, oh ternyata Anda secetek itu. Anda tuh ternyata segampang itu ngeluh gitu. Dan ini lebih danger. Bayangin kalau anak Anda ngerti Anda ngeluh. Nah, uang tuh lagi susah, papa tuh lagi gini, ayah tuh lagi gini. Anda ngeluh nih. Yang terjadi anak Anda akan merekam dalam bawah sadarnya bahwa memang betul cari uang tuh susah. Memang betul bagian keluarga tuh susah. Hey, ingat. Kitanya aja yang nggak betah gitu loh menghadapi tantangannya. Ya gitulah. Ini udah panas belum ya? Belum nih Pak Angga. Tapi makin rame ini kalau saya lihat udah masuk 584. Masya Allah. Oke Pak Angga, berarti ya kita cari solusi nggak cari solusi, ya waktu terus jalan ya, gitu aja ya. Jadi kita mau punya target nggak punya target juga tetap aja tua ya Pak ya. Tua Pasti. bakal datang ya, gitu aja ya. Ini bener banget Mas Adi. Disadari atau tidak, kita kan umur bertambah ya, dan yang mata uang yang paling tidak bisa ditukar dengan apapun adalah waktu. Oke. Kita selama ini boleh refleks ke diri kita ya, refleksi ke diri kita. Kita mirroring gitu ya. Maksudnya apa sih mirroring tuh? Kita selama ini banyak buang waktu nggak sih? Kita banyak malesnya nggak sih? Kita banyak membuang waktu dengan salah fokus nggak sih? Takutnya kita ini salah fokus Mas Adi. Oke. Simpel ya, maksud saya simpel ya. Saya selalu ditanya kalau buat target tuh saya selalu fokus sama rupiahnya gitu ya. Ada seorang leader yang pernah kontak saya, hari ini pasti lagi nonton beliau sama suaminya gitu ya. Pernah kontak saya terus saya tanya gini, Bu, coba deh kita fokusnya sama uangnya. Ibu mau dapat uang berapa? Jangan salah pilih kualifikasinya gitu ya. Kadang kita harus tahu value-nya apa sih. Sama ya teman-teman ya. Kita mau bekerja itu, kita mau kejar apa? Kita mau kejar rupiahnya misalkan, kita mau kejar kualitinya misalkan, kita mau kejar kuantitasnya misalkan, semuanya benar, selalu benar. Makanya begitu Anda memilih untuk fokus pada satu bidang, Anda harus terjun total. Anda nggak bisa belajar berenang hanya dengan teori, Anda harus nyemplung ke dalam kolam renangnya. Resikonya banyak, nelan air, tenggelam, mungkin ini. Tapi kan itu kebanyakan di ketakutan kita. Berapa banyak dari Anda bisa berenang tapi nggak pernah tenggelam? Banyak kan? Makanya 70% ketakutan itu tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Sebetulnya itu ya. Oke. Sebetulnya itu. Wah, ini menarik nih Pak. Itu baru sedikit ulasan. Berarti memang 2021 kemarin memang pembentukan mental ya Pak ya? Ya, justru itu yang paling utama ya. Menurut saya. Pak, kalau kita ya mental, oke lah tadi kita fokus di mental. Sampai akhirnya kan dari mentality ini terciptalah yang namanya strategi Pak. Kan gitu. Story dulu. Ya tentunya. Gimana story Pak? Dulu. Story. Nah, story dulu. Betul. Story ini ya. Nah, jadi apa yang bisa kita bawa gitu dari 2021 tuh Pak? Jadi ke 2022 biar makin smooth, tapi secara goals atau target kita tuju makin mudah kita lampaui itu Pak. Tadi kan ngebahas juga tentang target. Ini nyambung sama tagline kita di tahun 2022 ya, keep focus, keep on the track. Maksudnya gini teman-teman, Solmila, Mas Adi yang terhormat, sama Solmila yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkacanya gini, begitu kita punya state yang bagus, kita punya mental yang bagus, kita akan membuat story-story yang bagus tentunya. Story yang bagus tuh gimana sih? Bukan kita akhirnya melemahkan, kan banyak orang masa begitu gagal, padahal dia suka banget, di awalnya suka banget bidang yang dia tekuni gitu ya. Tapi begitu gagal, dia akhirnya memilih berpindah bidang gitu ya. Memilih berpindah bidang ini bukan salah, bukan. Tapi sebetulnya dia akan mengulang dari awal lagi, selalu begitu kan ya. Selalu begitu ya. Padahal mungkin di sini dia sudah separuh jalan, mungkin sudah 3/4 jalan, mungkin sebentar lagi dia mau finish, atau mungkin sedang satu langkah lagi dia menuju garis finish gitu ya. Sampai akhirnya dia kembali mengulang karena berpikir ini tracknya berubah, ini line-nya berubah, saya harus pindah jalur, saya harus ngulang dari awal gitu. Nah, sebetulnya bagus juga begitu, no problem gitu kan. Karena ini kita bertanggung jawab sama hidup kita masing-masing ya. Kita nggak bisa mencampuri state orang itu terlalu dalam, kita hanya bisa menginspirasi state orang. Makanya kita harus berpikir tentang, oke, kalau saya mau fokus di sini, apa yang harus saya benahi sih?
Apa nilai tambah yang bisa saya kuatkan? Kita tuh jadi orang, satu jurus yang saya belajar dari Pak Tung, yang penting banget gitu ya, adalah ilmu merenung. Banyak dari kita Ilmu. merenungnya, tapi merenung yang bagus ya. Merenung tuh ada 2. Mas Adi, halo? Ya, aduh. Nah, merenung tuh ada 2. Merenung yang bagus sama merenung yang buruk gitu ya. Nah, kalau merenung yang buruk itu banyak regretting, maksudnya mengeluh gitu ya, maksudnya meratapi, Ya. mengeluh. Tidak salah, tidak salah, tidak salah. Ini juga bagus gitu ya. Tapi kita harus mengerti betul tentang apa sih yang sebetulnya kita bisa maksimalkan dari diri kita. Karena begitu kita meratapi, kita yang terjadi adalah kita malas, Mas Adi, untuk move up. Kita malas untuk melangkah. Galau berarti, Pak. Karena begitu Anda Jadi meratapi, galau. kita selalu minta dikasihani. Oke. Kita berharap orang nolong kita semua. Kita berharap orang akan nolong kita semua. Padahal ini, teman-teman soal Mila, kita sama-sama paham bahwa semua orang juga punya kesibukan masing-masing, punya masalah masing-masing. Dan masalah semua orang tidak bisa ditukar. Karena begitu kita tukar dengan masalah kita, dia juga belum tentu sanggup. Kita pun belum tentu sanggup menjalani masalah orang. Betul nggak? Agree. Jadi betul. Kita nggak perlu juga meratapi. Maksudnya boleh meratapi, tapi fokusnya adalah, ini paling banyak 30% aja meratapi. Makanya kita harus berpikir tentang bagaimana solusinya. Inilah yang menciptakan story baru, Mas Adi. Oke. Inilah yang akhirnya membuat kita jadi berpikir tentang story baru. Story baru itu apa sih? Teman-teman harus ingat, bisnis kita, di core bisnis kita, industri kita adalah industri tentang story. Core bisnis kita adalah tentang story. Semuanya tentang cerita. Bayangin, begitu Anda melemah, cerita Anda juga pasti melemah. Yang akhirnya, semuanya akhirnya, begitu Anda tidak punya state yang bagus, Anda akan ciptakan story yang buruk. Selalu begitu. Oke. Semuanya dikambing hitamkan. Pemerintahnya, perusahaannya, naik harga, apalagi banyak ya. Produknya, Produknya, semuanya akhirnya dikambing hitamkan. Semuanya dikambing hitamkan. Karena apa? Intinya bukan itu benar atau salah, itu relatif sekali benar atau salah. Cuman fokus kita kemana? Fokus kita kemana? Kalau fokus kita pada keluhan, that's it. Anda begitu keluhannya tersampaikan, Anda mungkin dapat perasaan lega, tapi Anda tidak move up. Anda tidak move on, tidak jalan. Yang akhirnya terjadi adalah kita tetap blaming. Oke, bayangin ya, anak kecil begitu ngeluh, terus dikasih orang tuanya sesuatu untuk solusinya, oke, nanti dia coba lagi ngeluh lagi, solusinya akhirnya lama-lama dia tuh jadi complainer, jadi tukang ngeluh gitu ya. Bukan salah anaknya, salah kita yang sebagai kontrol pikirannya. Maksud saya adalah kita harus kontrol ini baik-baik, teman-teman. Halo? Oke. Ya. Berarti Jadi, nyambung semua nih, Pak ya? Gimana? Ya, nyambung ya, berarti dari memang secara mental tadi ya, kita harus kontrol itu juga ya. Ketika kita nggak bisa kontrol itu, akhirnya story yang keluar jelek ya? Betul, ini menciptakan ini. Oke. Kata Pak Haji Kiai Mansur Serozi, mulutmu harimaumu. Ya. Orang bilang nih, aduh saya ini sakit nih, saya sakit beneran. Karena ininya. Bukan karena ininya, tapi karena ini. Ini menciptakan tindakan. Tindakan menciptakan kebiasaan. Dan ini sukses itu dari kebiasaan. Jadi kita benahi pangkalnya dulu. Ini. Mental, story-nya bagus, baru kita bisa sukses. Nah, sukses tentunya ini ya, tahapannya Pak Angga ya, tadi udah bicara state ya tentang mentalitas, yang berikutnya story baik yang bagus yang bisa kita bawa, sampai akhirnya menghasilkan strategi berarti ya Pak Angga ya. That's it. Nah, kalau ya tadi kan kita bisa, mungkin tadi ya Pak Angga kan ini temanya keep focus, keep on track. Mungkin Soul Mila di sini yang hadir fokus juga, cuma fokus untuk survive mungkin Pak Angga di 2021 yang ya. Akhirnya penting survive dulu deh. Ya tetap fokus, tapi fokusnya untuk survive, bukan fokus untuk bisa berhasil di sini mungkin. Nah, kira-kira apa Pak Angga? Gimana nih biar kita bisa, ya strateginya apa? Kalau kita bicara strategi, biar kita bisa kembali untuk masuk ke sini gitu. Jadi fokus kita ya lagi kan. Jadi kan Pak Angga pernah bilang nih kalau nggak salah, kemana fokus kita
tertuju, di situ energi kita akan habiskan gitu ya Pak ya? Betul. Nah itu Kemana fokus strateginya menuju, kemana energi mengalir. Nah, gimana nih Pak, kalau energinya terbagi-bagi nih Pak, di 2021 yang lalu? Tapi Semua kalau energi terbagi menurut saya. Hanya fokus itu Oke. mengajarkan kita untuk memilah mana itu prioritas, mana itu bukan. Itu sih maksud saya. Oke. Jadi gini, Lebih ke otak kita memang dirancang menjauhi kesengsaraan yang besar sekali Mas Adi. oke. Orang itu lebih takut image buruk, kecewa, dijauhi orang, ditolak orang. Itu tuh lebih takut banget. Karena apa? Buat mereka value dirinya itu lebih mahal. Nah, tapi ada Bapak Ibu, orang yang gagal akhirnya berhasil. Ada juga yang sekali berhasil gitu kan. Banyak tipenya. Tapi kita bicara kalau bicara strategi, justru saya belajar banyak dari Babe Wahyudi, Antonius Wahyudi, dari Pak Agus Purnomo, Pak Bikian, para senior-senior ya, Pak Hermanto, Pak Kartono. Kita belajar, mereka create satu story yang bagus sekali tentang strategi. Apa itu strateginya? Simpel banget Mas Adi. Kalau kita bicara tentang ngomongin tentang 2022, targetnya adalah kita belajar banyak ya bahwa teman-teman di 2021 mungkin selama ini kan juga bingung ya, dihadapkan dengan beberapa hal yang membenturkan pola pikir. Tapi kita belajar tentang satu hal yang kita pisahkan dulu mana prioritas kita. Kalau saya bilang prioritas kita harusnya sekarang adalah kita expand market. Kita expand market. Jadi core bisnis kita adalah empowering people, Bapak Ibu. Jadi pahami baik-baik bahwa MLM itu empowering people. Banyak orang di luar sana mencibir network marketing, mencibir banget network marketing. Tapi banyak orang di luar sana memimpikan gaya hidup network marketing. Ini kalau nggak salah disampaikan, saya pernah dengar dan itu senang banget saya dengar dari Om Davi waktu itu. Oh ya Om Dev, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Papi. Semoga Papi diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dalam kondisi yang diridhoi gitu ya, diberikan berkat yang baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Akhirnya banyak orang karena mencibir cara mendapatkan uangnya kan berarti ya, dikiranya kayak sales. Ya. Apakah sales itu profesi yang jelek? Enggak. Kalau kita bilang iya di sini, maka ini tidak akan sanggup untuk melawan itu. Oke. Akhirnya kita nggak sanggup jadi sales. Kita nggak sanggup jadi salesperson. Saya pengen Pak bisa jualan, tapi saya malu nawar-nawarin orang. Apakah jualan harus nawar-nawarin orang? Enggak juga. Enggak juga. Oke, adakah cara yang lebih mudah daripada saya melawan ketakutan saya? Saya harus belajar kemana ya? Mungkin kita cuma malas, padahal di Google, di YouTube banyak banget. Ya nggak? Ya. Mungkin kita malas. Benar banget. Kita harusnya cari tahu ya, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Oke, gimana sih cara yang elegan, yang tidak bertentangan dengan batin kita? Mungkin kan kita bisa empowering di situ. Ini yang saya maksud empowering people, bisnis kita tuh. Nah, kita balik lagi Mas Adi ke strateginya. Strateginya apa sih? Kita harus expand market. Caranya gimana? Jadi kalau saya bicara targetnya masing-masing teman-teman pasti punya. Tapi saya bicara tentang energy map. Apa sih energy map, peta energi? Jadi saya belajar dari pendahulu tadi saya sebutin ya Pak Babe Antonius Wahyudi, Pak Bikian, Pak Agus Purnomo, Pak Kartono, Pak Hermanto. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, apa sih mereka yang harus mereka dulu lakukan gitu ya? Mereka ekspansikan bisnisnya dengan apa? Para new member mereka itu cuma dikasih pembekalan keberanian mengundang, ilmu mengundang. Oke. Jadi apa sih? Jadi mereka tahu banget toolsnya apa. Saya ulangi, mereka tahu sekali apa toolsnya. Alatnya apa? Alatnya apa? Alatnya adalah pertemuan. Mereka tahu banget bahwa yang diekspans dari orang-orang ini untuk apa sih? Kemudahannya cuma simple. Apa itu? Kemudahan menggunakan tools. Apa toolsnya? Pertemuan. Pertemuan. Itu apa? Lebih gampang closing orang di pertemuan daripada closing orang one on one. Ya Pak ya? Ya. Ambience-nya kali Pak ya. Kalau di pertemuan itu. Beda banget rasanya. Energinya. Ya. Betul. Makanya kita yang dikuatkan apa sih teman-teman? Cara mengundangnya. Karena kalau kita mau expand bisnis kita harus ngerti banget. Berarti saya harus perbanyak sponsorisasi.
Kalau kita mau perbanyak sponsorisasi, gimana? Berarti bicara prioritas ini kita mulai dari apa, Pak? Sponsorisasi ya? Kalau di bisnis ini ya? Yes. Sponsorisasi. Oke. Sponsorisasi. Karena one-on-one presentation itu selalu value-nya akan kalah jauh dibandingkan presentasi di pertemuan, closing di pertemuan. Selalu. Oke. Karena duplikasinya akan lebih mudah kalau mereka selalu jalan dan datang ke pertemuan. Iya nggak sih? Betul. Semua orang punya pola pikir yang berbeda, nggak bisa sama. Tapi begitu orang itu closing di pertemuan, dia akan melakukan hal yang sama ke prospeknya besoknya. Duplikasinya akan mirip. Ya. Akhirnya pertemuan ke pertemuan ke pertemuan ke pertemuan ke pertemuan ke pertemuan dan Anda expand bisnis Anda. Jadi pertemuan ini bisa bikin gulungan-gulungan besar justru, Pak ya? Daripada one-on-one, capek mana? One-on-one. Waktu kayaknya lebih banyak habis mau nemuin orang, ya kan, presentasi mungkin menghabiskan waktu setengah jam sampai 1 jam mungkin sambil ngobrol ya. Kayaknya habis kalau makanya, one-on-one. Ya kalau saya mungkin jadi salah satu Soul Mila, yang harus saya prepare adalah saya harus tahu di mana pertemuan-pertemuan terdekat perusahaan, di mana pertemuan-pertemuan terdekat para upline saya, di mana pertemuan-pertemuan terdekat yang bisa membawakan bagaimana presentasi gitu kan ya. Di mana pertemuan-pertemuan yang gampang nih, biar caranya gimana? Kumpul. Oh Pak, saya sendirian Pak di kota saya. Gimana caranya? Ada nggak crossline yang bisa diajak kerjasama? Kerjasama membuat pertemuan. Oke. Pertemuan. Kolaborasi. Jadi selalu ada jalan Bapak Ibu yang kalau kita cari itu pasti ketemu. Kita tuh nggak ini karena nggak nyari aja jalannya. Kita mungkin fokusnya ngeluh aja gitu loh. Benar kan? Ya. Karena kita fokusin ngeluh, yang akhirnya terjadi yang ngeluh. Akhirnya ngeluh ketemu ngeluh gitu. Di pertemuan aja bilang, gimana kemarin ada mitramu datang nggak? Nggak. Sama mitraku juga nggak datang. Selesai itu Anda. Fokus yang positif gitu ya. Benerin state-nya kan. Kalau kita benerin state-nya datang ke pertemuan untuk apa? Belajar. Tidak ada kata gagal. Sukses atau belajar. Sukses atau belajar. Datang lagi pertemuan. Saya ngundang gagal. Oke, bukan gagal. Ini belajar. Berarti cara ngundang saya salah. State-nya dulu. State-nya dulu benerin. Nanti create story-nya, wah gila kemarin pertemuan kemarin. Lama-lama Anda akan mengedify pertemuan Anda sendiri. Kebayang ya, mengedify pertemuan sendiri itu ilmu yang mahal banget Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa memaksakan Anda mengedify pertemuan. Karena pertemuan Anda akan lebih ngerti banget tentang apa yang bisa Anda jual di pertemuan. Oh tadi pembicaranya si ini begini, dia mantan ini, dia begini, dia seorang guru, dia begini, dia begini. Anda akan cerita sendiri dengan orang prospek-prospek Anda. Dan itu natural. Dan itu bakal ngalir aja. That's a good state and good story, good action. Wah, good strategy, good action. Jadi Pak Angga, kalau bisa dibilang tuh posisi diri kita ketika menghadapi kegagalan itu bahwa itu adalah proses belajar. Cukup tanam itu aja ya sebenarnya. Sukses, belajar, sukses, belajar, sukses, belajar. Jadi Soul Mila di note ya, di highlight. Pasti ada jadi pemenang. Sukses, belajar, sukses, belajar, sukses, belajar. Yes. Ini ngomong-ngomong tentang pertemuan, kita juga nggak lama lagi bakal ketemu pertemuan yang sangat megah nih, besar. Ya kan? Di Milagros Celebration Day yang ke-8. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan nih untuk melakukan kegiatan ini offline. Walaupun masih terbatas memang, hanya untuk 1.000 peserta dengan poin tertinggi, Pak Angga. Nah, Pak Angga, energi seperti apa sih yang Pak Angga akan hadirkan mungkin di pertemuan itu? Ya mungkin tadi ya, kalau kita bicara keep fokus, keep on track, banyak yang fokusnya berubah, energinya kemana-mana. Mungkin dari sini bisa fight lagi nih Pak Angga, Soul Mila yang hadir. Apa sih yang Pak Angga siapkan di Milagros Celebration Day 8? Soalnya saya beberapa kali ditanya Pak Angga, ada apa sih, bagaimana? Tapi ya, saya bilang lihat aja di sosial medianya. Jadi kalau Soul Mila lihat ya, ada di Instagram atau di feed atau story Facebook. Jadi jangan lupa tuh. Jadi pantengin terus biar tahu perkembangannya. Tapi saya tanya langsung sama beliau ya, Soul Mila. Saya tanya langsung ke Pak Angga, apa sih yang Pak Angga ingin hadirkan tuh di Celebration Day 8? Bocoran aja sih Pak, nggak usah detail. Mungkin nanti Soul Mila yang hadir di sini jadi kejar-kejaran nih poinnya nih Pak Angga. Jadi lebih... Ini maksudnya. Saya paham. Tapi bayangin ya Bapak Ibu ya,
dari sekian mungkin ratus ribu atau juta membernya Milagros gitu ya, Soul Mila yang hadir di sini gitu ya. Anda yang memutuskan hadir di sini pastinya memutuskan dulu. Oke, step pertama adalah banyak orang pengen tapi tidak pernah memutuskan. Itu dua hal yang beda jauh, Bapak Ibu. Banyak orang pengen tapi tidak pernah memutuskan. Banyak orang pengen masuk ke McD karena besok tiketnya free gitu ya. Dan kita hanya batasi itu 1000. Berarti 1000 poin tertinggi. Tapi berapa banyak yang memutuskan untuk masuk bahwa saya harus masuk ke 1000 itu? Pasti sedikit. Contoh gini Mas Adi. Mas Adi kan pernah sekolah ya. Saya juga pernah sekolah. Waktu di sekolahan, Mas Adi memutuskan juara 1 nggak? Pernah di beberapa ini ngejar emang memutuskan untuk harus jadi juara 1. Nah, tapi udah lewat juga Pak. Kenapa? Pernah ada lewatnya juga, ada tahun-tahun di mana nggak memutuskan, adalah dapatnya aja ada sih. Nah, ya mungkin tadi ya fokusnya hilang. Begitu memutuskan, effortnya berubah nggak? Berubah. Lebih banyak belajarnya? Pasti. Masuknya lebih rajin? Rajin. Pasti rajin, biar nggak ketinggalan Pak. Iya, kan beda ya. Bayangin ya, powernya adalah keputusan. Besok yang datang ke McD adalah 1000 orang yang berprestasi di Milagros. Jadi yang kita bawa adalah energi kemenangan Bapak Ibu, teman-teman. Oke, banyak orang yang pengen tapi tidak mau memutuskan. Karena apa? Mereka takut. Mereka bilang nggak bisa. Mereka nanti gimana sih? Oke, banyak ketakutan di sini. Akhirnya state-nya salah. Akhirnya story-nya salah nggak? Saya sibuk. Saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Oke, apa yang saya tawarkan di Milagros Celebration Day 8 nanti? Satu konseptual yang berbeda sekali Bapak Ibu. Satu konseptual yang, karena tahun ini adalah tahun kecepatan buat kita ya, buat kita semua. Jadi kita harus berpikir tentang kecepatan. Speed, kita bayangin speednya. Apa yang diwakili dengan speed? Ada cahaya, ada kendaraan, ada apa? Oke, berarti kendaraan apa? Kalau kita wakili dengan kendaraan apa yang paling cepat? Yang mewakili itu prestisius, tapi kecepatannya luar biasa. Oke, Ferrari. Oke, kita putuskan untuk keep fokus, keep on the track. Dengan temanya track, gitu ya. Temanya balapan. Nah, semua orang di bisnis ini pasti bisa mencapai finish. Selalu pasti bisa mencapai finish. Hanya masalahnya, kita mau memutuskan finishnya berapa lama. Oke, kita harus putuskan. Kalau kita memutuskan, pasti effort kita berubah. Upaya kita berubah. Pastinya juga, begitu effort kita berubah, pastinya juga energi kita berubah. Padahal dengan keputusan aja, energi kita berubah banget, Mas Adi. Kalau orang bilang aura gitu ya, kalau orang energinya berubah, itu benar-benar kayak dia punya semangat yang menggebu-gebu. Pernah nggak? Anda juga pernah ngalamin seperti itu? Ya kan? Begitu kita memutuskan bahwa kita harus jadi number one, kita harus jadi, pokoknya saya harus masuk 1000 poin McD, maka Anda pasti berubah. Makanya begitu kita putuskan itu, Bapak Ibu, perlakuan kita berubah, respon kita berubah semuanya. Akhirnya Anda belajar lebih cepat. Dijamin belajar lebih cepat. Begitu Anda belajar lebih cepat, Anda akan menikmati hasil lebih cepat. Tinggal kita banyak merenungnya aja. Merenung untuk apa? Oke, ini efektif, ini tidak. Ini efektif, ini tidak. Yang efektif kita ambil semua, kita simpulkan, oke, tindakan saya harus begini, kita lakukan. Gaspol di sana. Nanti nada suara Anda pun berubah. Nanti cara Anda meyakinkan orang pun berubah. Semuanya akan berubah. Berawal dari mana? Keputusan. Anda harus menyadari dulu diri Anda. Gitu kan ya? Orang bijak kan orang yang paling tahu dirinya. Jadi Anda harus, ya benar itu ya. Jadi energi kita tuh akan fokus banget akan keluar ke sana. Dan hebatnya, begitu energi kita besar ke sana, nggak tahu kenapa, tiba-tiba semua orang tuh closing-nya gampang banget. Nggak tahu kenapa. Auranya tadi ya? Nggak tahu kenapa. Berasa. Coba kalau Anda ngeluh sendiri ya, Soul Mila ya. Iya. Tukang ngeluh tuh aja nggak seneng sama tukang ngeluh berikutnya kok. Bener juga sih. Iya. Padahal orang yang aktif banget, orang yang semangat banget, pasti juga akan ketemu. Nah, herannya orang semangat tuh juga seneng ketemu orang semangat. Itu kan aneh ya, magnetnya ya. Bayangin ya, tukang ngeluh nggak seneng ketemu tukang ngeluh. Tapi orang semangat pasti lebih seneng ketemu orang semangat.
Terus tuh kayak gitu. Akhirnya nyusun, ketemu sendiri. Ketemu sendiri Mas Adi jawabannya. Ya. Akhirnya kita fokusnya bukan sama penolakan, tapi sama perbaikan diri, gimana kita lebih cepat lagi melaju. Tiba-tiba Anda selalu ketemu aha moment namanya. Tiba-tiba, aha, ini dia. Aha, ini dia. Selalu begitu. Nggak tahu kenapa. Allah Maha Oke. Allah Maha Oke. Maka begitu oke semuanya, oke. Anda akan diketemukan sama oke lagi. Magnetnya jalan semuanya, fokusnya akan sama. Nggak tahu kenapa. Ini ada jurus baru nih. Magnet oke namanya nih kalau kita sebut. Ya itu sih. Nah, apa yang saya mau di sana Mas Adi? Kita nanti di sana teman-teman kita akan launching produk baru kita. Boleh tahu ya, Pak ya sedikit. Ada produk baru. Ada produk baru. Bakal ada produk baru. Celebration K8. Kita akan luncurkan produk baru kita dan ini luar biasa. Dan ini buat 2.500 poin dengan minimal 2.500 poin di 1.000 peserta itu, Kak. Mereka boleh dapat yang free. Bener ya, Pak ya? Betul. Nah, yang mendapatkan 2.500 poin kita berikan free produk kita. Nah, sekarang kalau nggak salah produknya rahasia. Anda harus datang ke Milagro Celebration Day. Ya, selalu Mila udah tahu ya, produknya apa? Rahasia. Jadi harus hadir. Rahasia. Nggak bisa. Kalau diceritain sekarang, story-nya jelek Mas Adi. Siap. Jadi balik lagi kayak tadi ya, Pak Angga ya. Kalau story-nya jelek, strateginya otomatis nanti bisa jelek. Kalau story bagus, komplit bisa dapat di sana, nanti pulang pasti punya strategi yang lebih keren. Itu Pak Angga ya? Betul. Nah, itu 2.500 poin susah atau gampang? Sebelumnya saya di data saya itu 200-an yang tembus di angka segitu, sekarang udah 400-an Pak Angga. Nah, makanya kita tanya, 2.500 tuh susah atau gampang? Tergantung state kita. Gampang. Kalau kita berpikir gampang, sebelum 31 Januari saya pasti dapat 2.500, pasti ada dapat. Yes. Kalau Anda bilang, berat kayaknya, bukan saya. Keputusan Anda berat, bukan saya. Allahumma amin. Allah Maha Oke. Hati-hati ya. Elmila, jangan ada bilang berat nih. Wow. Jadi intinya Elmila yang kalau untuk Bapak pimpinan ya bebas Pak. Ini Elmilanya nambah terus nih. Elmila hadir nambah terus nih. Sekarang udah sampai di angka 788 nih Pak Angga. Waduh. New record nih. New record. Jadi di Facebook ada 502, di YouTube channelnya ada 259. Tuh ya. Jadi komennya udah banyak Pak Angga. Poin 2.500 gampang. Pak Angga, ini kan kesempatan dan momen langka lah menurut saya. Pak Angga bisa kita undang hadir di acara Ngemil. Walaupun ini acaranya dari perusahaan loh. Tapi Solmila saya juga kaget loh. Pak Angga mau di sini. Iya kan? Tapi saya nonton semua kok pembicara Ngemil. Tuh. Yes, gimana Mas Adi? Pak Angga, ini kayaknya banyak yang udah nyiapin pertanyaan. Nanti nggak apa-apa kita sambil tunggu pertanyaan yang terpilih. Solmila, malam ini spesial kita akan pilih pertanyaan lebih dari 3. Jadi pastikan Anda sudah siapkan pertanyaannya. Jangan yang susah ya Bapak Ibu, yang gampang aja. Yang gampang-gampang. Jadi Pak Angga, sambil nunggu pertanyaan masuk nih. Ya artinya kita akan bicara tentang kemarin ya, kondisi yang menantang. Saya lebih senang nyebutnya kondisi menantang. Pandemik itu adalah kondisi yang menantang. 2020-2021 banyak perilaku mitra yang berubah. Ya kadang perilaku ini berubah akhirnya tadi ya ke strategi juga berubah gitu Pak Angga ya. Ada yang mungkin terencana, ada yang mungkin kecelakaan juga. Akhirnya berantakan. Pak Angga, cara paling mudah ya. Tapi semua cara saya yakin mudah.
Yang sulit itu tadi ya, ngambil keputusan ya Bang ya. Cara paling mudah untuk bisa kembali ke core business. Tadi kita bicara core business. Kalau core business kita ini kan adalah empowering people. Jadi hal pertama yang saya harus lakukan atau Shalmila lakukan, ini recharge di mana nih Pak Angga? Kan perlu recharge nih. Yang hal pertama yang harus dilakukan itu empowering yourself. Oke. Jadi stepnya selalu di diri kita Pak Angga ya? Selalu. Diri sendiri kita dulu. Kita itu pasti tahu kita pernah ngalamin peak condition, ngalamin peak performance. Peak itu maksudnya lagi tinggi, puncaknya teman-teman. Kita pasti pernah ngalamin itu. Cuman kita tuh takut sponsori orang, takut ngundang orang, karena mungkin kita ngerasa saya belum pede, ini kayaknya jalan apa enggak, takutnya dia nolak, takutnya, nah itu kan udah banyak nih negatifnya nih di sini nih. Oke, coba kalau, saya mau nolongin dia, supaya lepas dari kondisi dia sekarang. Kita tinggal rubah kata-katanya sih di sini. Oke, supaya dia, seandainya dia dapat mobil baru, dia seneng nggak ya? Seandainya dia dapat rumah baru, dia seneng nggak ya? Saya mau nawarin itu sih ke dia. Seandainya dia punya waktu yang banyak untuk anak-anaknya, dia seneng nggak ya? Saya mau nawarin itu sih ke dia. Saya bukan nawarin Milagros, saya bukan nawarin produk, saya nawarin kualitas hidup. Saya nawarin kualitas finansial yang baik. Saya nawarin solusi sih. Saya kerjasama sama dia. Kita kerja bareng-bareng supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bisa membuat hidup kita lebih berkualitas. Kalau gitu kira-kira kita berani ngundang orang nggak sih? Berani. Kalau Anda berpikir, oke, orang kalau dia join dapat 50.000, ya so-so lah. 50.000 seberapa besar ya? Oke. Ya kalau dia nggak mau tawarin kualitas hidup lebih baik, so what? Ya, Pak, apa ya? Lebih cepat menyerah itu juga keputusan sih. Oke. Jenuh itu juga keputusan berarti dong, Pak? Jenuh juga keputusan. Kita memutuskan apa sih? Kita memutuskan bahwa itu ancaman atau kita memutuskan itu kekuatan gitu. Oke. Gitu Pak Sadi. Wow. Nih, kalau Mila undang mitra-mitranya yang lain, kayaknya rugi nih kalau hari ini nggak nonton live ya. Nah, ini udah bukan offline, terus nanti nontonnya rekaman. Nah, energi nggak dapet tuh sama Mila. Udah nggak ikut live-nya, nontonnya rekaman ya. Nanti energi nggak dapet. Karena di sini banyak banget Mila ini udah, ini Pak Angga, kita pilih pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bu Tuti nih sering hadir nih. Nih Bang. Amin. Assalamualaikum Pak Angga. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Izin tanya, bagaimana caranya antara pikiran dan ucapan itu bisa sejalan Pak? Dan bagaimana duplikasi untuk para pengguna saja atau yang belum menjalankan bisnisnya? Dan bagaimana cara mengubah state yang baik? Wah, ini berarti harus ngulangin lagi apa yang disampaikan Pak Angga nih ya, Bu Tuti. Poinnya Pak Angga. Jadi biar pikiran dan ucapan sejalan tuh gimana caranya? Saya nggak tahu caranya Mas Adi, tapi saya tahu clue-nya. Saya nggak tahu caranya. Gini ya, clue-nya gini. Kita kalau mau lihat orang itu benar apa enggak, apa yang diucapin, apa yang dilakuin sama, itu baru orang benar. Oke. Kalau apa yang diomongin, apa yang dijalanin nggak sama, itu kan berarti kurang benar gitu ya. Ya. Nah, gimana cara menjalaninya? Berarti saya tanya dulu, pikiran sama ucapan duluan mana sih? Pikiran. Oke. Pikirannya udah benar belum? Jadi bingung. Karena orang tuh cenderung melakukan apa yang dia ucapkan. Oke. Nggak tahu kenapa, tapi orang tuh akan cenderung melakukan apa yang diucapkan. Nah, kalau kita sering ngomongin ngucapin kita pasti sukses, tahun 2022 adalah tahun kita, tahun 2022 berarti saya akan menjadi director qualified, tahun 2022 saya akan menikmati hasil
4 miliar dalam 1 tahun, 50 miliar dalam 1 tahun. Nah, insya Allah kan kita akan mendapatkan itu, betul nggak? Yang penting tindakannya disesuaikan. Oke, kira-kira kalau mau dapat 4 miliar setahun, 50 miliar setahun, kira-kira kita kerjanya kayak apa sih kira-kira? Apa banyak duduknya, banyak kopinya, atau banyak bergeraknya? Atau banyak ngundangnya? Supaya orang berani ngundang banyak, supaya kita berani ngundang orang, supaya undangan kita juga bagus, kita perbaiki apa sih? Mungkin jangan-jangan orang nggak datang karena magnet kita salah, Bapak Ibu. Mungkin kita orang yang clumsy. Mungkin kita bukan termasuk sosok yang dihargai. Oke, caranya supaya dihargai dulu, gimana sih? Kita perbaiki penampilan nggak sih? Jangan-jangan kita ngundang orang cuma pakai kaos yang sininya warnanya udah berubah karena sudah berapa puluh tahun gitu kan ya. Terus atau jangan-jangan kita tuh tidak memperbaiki keadaan diri kita gitu kan, rambut kita berantakan, muka kita berantakan, kumisnya kemana-mana gitu kan. Takutnya kan gitu ya. Kita perbaiki dulu supaya kita jadi magnet yang enak. Kalau kita dilihat orang enak, kemungkinan kita didengerin orang juga enak. Oke, kalau kita belum enak didengerin orang itu selalu menghindar. Baca buku. Baca buku. Iya. Orang nonton YouTube sama baca buku tuh beda, Bapak Ibu. Anda nonton YouTube, Anda dapat, intisarinya mungkin dapat, tapi Anda koreksi diri nggak? Nggak bakal. Tapi kalau Anda baca buku, Anda pasti koreksi diri. Dijamin. Koreksi diri pasti. Pasti. Jadi kalau ditanya, bagaimana membuat pikiran dan ucapan sejalan? Tentukan dulu, pikirannya udah benar belum itu yang saya targetkan. Kalau itu yang benar yang saya targetkan, saya kira-kira ngomongnya supaya orang juga, kalau kita bilang, saya pasti sukses, sama saya pasti sukses, itu beda nggak? Beda. Beda nada, beda hasil. Yes. Saya ingat Panasehan jadinya Pak, kalau yang kedua tadi. Kenapa? Saya ingat Panasehan jadinya kalau yang cara kedua tadi. Saya pasti sukses. Semangat itu terpancar, Bapak Ibu. Dari mana? Dari sini. Ini akhirnya keluar dari sini. Saking yakinnya di sini, ini keluar. Saking ini keluar, dia akan membuktikan. Yes. Makanya, perbaiki kalimat di sini dengan apa? Baca buku. Malas Pak, saya baca buku. Ya sudah, itu hidup Anda kok. Lagi-lagi masalah keputusan ya Pak, enggak ya? Nggak tahu saya. Orang bilang baca buku. Oke Pak, saya sudah beli bukunya. Dibaca nggak? Belum Pak. Ya urusanmu juga. Kan intinya Anda mau lebih singkat apa enggak gitu kan? Kalau Anda pengen lebih cepat, ya Anda harus belajar baca bukunya. Menyenangi bukunya. Baca bukunya, baca bukunya. Baca, Anda wajib baca. Sama seperti wajib sholat gitu. Wajib baca bukunya. Berapa sehari? Terserah. 1 halaman kah? 2 halaman? 5 halaman? Nggak tahu. Tapi Anda putuskan dulu. Kalau Anda mau maju, pasti effort Anda akan berubah. Lebih. Baca buku menjadi hal yang menyenangkan kalau itu adalah seandainya. Itu adalah cara satu-satunya untuk Anda bisa mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Anda mau bayar dengan baca buku, Mas Adi? Mau bayar? Kalau itu yang mau, Pak. Jadi cepat kan, Pak? Iya. Yes. Ya. Itu sih maksudnya. Kalau seandainya itu cara satu-satunya adalah untuk membaca buku, tindakan keduanya apa? Mengundang. Anda mau apa pekerjaan lebih gampang dari mengundang, Mas Adi? Nggak ada sih, Pak. Mengundang ya nyulik-nyulikin orang aja. Kalau dulu ya, Pak. Zamannya dulu ya. Mengundang tuh kita create story aja. Bagaimana kita create story. Anda orang yang nggak datang, mungkin story Anda salah kok. Mungkin Anda cuma bilang, pokoknya Anda datang ini pertemuan keren banget. Keren tuh apa sih? Anda harus deskripsikan keren versi Anda di pertemuan itu apa. Waktu itu saya terinspirasi sekali Pak. Ada mantan supir taksi yang sekarang penghasilannya total sudah 80 miliar. Beliau begini. Ada cerita, ada itu create story gitu. Yes. Wah. Itu kira-kira. Inilah mengapa Pak Angga ya. Belum Pak, ini baru jam 7:30 nih. Kalau di jam saya ya, ini baru setengah. Pak Angga, berarti kalau kita bicara story, saya jadi sama trip nih Pak Angga. Trip itu kan, ya kan, ya seminar season ini ya, kita berangkat, season seminar ini kan berangkat ke luar negeri,
Akhirnya pulang dari sana kan banyak story yang dibawa. Ternyata itu energi yang luar biasa, Pak. Dan kabar baiknya Sol Mila, insya Allah jika tidak ada halangan di 2022 kita akan mulai trip lagi. Jadi pastikan Sol Mila di Januari ini, Februari dan Maret ya untuk periode yang 3 bulan ini qualified LC reward ya, pastikan tuh. Jadi omsetnya jangan lupa tuh 7.000. Nih Pak Angga juga yang ngide, kayaknya trip sudah harus berangkat karena ada story-story yang hilang tuh dari Milagros. Gitu saya ya Pak bilang Angga, Mas Adi, ya saya bilang Mas Adi, trip adalah main job kita. Trip adalah pekerjaan. Jadi trip itu kita berlibur tapi juga bekerja. Apa sih bekerjanya? Pertama belajar. Di trip itu Anda akan ketemu semua line di seluruh Indonesia, orang-orang berprestasi. Itu Anda ketemu di trip. Kedua, Anda bisa duduk sejajar sama rata di trip. Tapi Anda juga mendapatkan banyak sekali privilege di trip. Anda mendapatkan banyak sekali privilege di trip Milagros ya. Jadi teman-teman yang sudah, boleh tanyalah, apa bedanya trip kita dengan trip-trip yang lain? Karena trip adalah main job. Trip adalah sebetulnya Anda lagi kerja ke luar negeri itu. Anda mengumpulkan semua story untuk Anda bawa pulang ke Indonesia, Anda sampaikan ke mitra Anda. Itulah main story-nya. Anda belajar apa di trip? Anda belajar apa di negara orang? Bagaimana Anda melihat negara orang? Bagaimana mereka begitu disiplinnya? Bayangin Indonesia dengan Eropa itu bedanya 120 tahun. Eropa lebih maju duluan 120 tahun dibandingkan Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 1880 Eropa sudah punya apartemen 5 lantai, Mas Adi. Sedangkan Indonesia 1880 kita masih di bilik bambu. Oke, jadi di trip Anda akan ketemu dengan budaya-budaya seperti ini. Anda akan belajar melihat sekali bagaimana kemajuan mereka berpikir, bagaimana kemajuan mereka melihat masa depan, bagaimana mereka membuat visinya bekerja, bagaimana mereka membuat bangunan-bangunan arsitekturnya menjadi indah dan itu pasti dikenang dalam sejarah. Dan bagaimana Anda ngobrol dengan lingkungan orang-orang yang sukses. Karena di sana ada director qualified, ada manager qualified reward, ada director qualified reward, ada executive leader qualified reward. Anda bisa sharing sama mereka, Anda bisa ngobrol sama mereka. Ingat, kata Robert T. Kiyosaki, penghasilan Anda ditentukan dari 5 orang teman dekat Anda. Yes. Bayangin kalau 5 orang teman dekat Anda tukang komplain. Anda jadinya komplainer. Kebayang kalau 5 orang itu adalah orang yang penghasilannya 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, Anda jadinya pasti ratusan juta. Pasti ratusan juta. Makanya kita tinggal putuskan, Sol Mila. Oke Pak, saya masih core leader. Gimana caranya saya kejar Leaders Club Qualified? Anda konsultasi. Apa? Konsultasi. Inilah enaknya network marketing, Bapak Ibu. Inilah kerennya network marketing. Karena network marketing menyediakan konsultan dan itu personal assistant Anda, free. Anda nggak harus bayar di sana. Bayangin ya, perusahaan tuh kalau ketemu konsultan aja bayar, hitungannya per jam. Hitungannya jam-jaman bayar konsultan. Sedangkan Anda, kalau mau merubah hidup Anda gampang, Anda konsultasi kepada upline aktif. Ingat, upline aktif di organisasi Anda. Jangan konsultasi kepada crossline. Jangan konsultasi kepada orang yang bukan di jalur Anda. Apalagi konsultasi ke bawah, itu salah. Gitu Mas Adi. Bisnis ini nah, kalau kita pilih tripnya, betul, cari upline aktifnya. Pasti ada kok upline yang pernah ikut trip. Pasti ada, cari deh. Pak, caranya saya supaya Leaders Club dulu gimana Pak caranya? Oke, perbanyak sponsorisasi. Caranya supaya perbanyak sponsorisasi gimana Pak? Mana daftar nama kamu? Buat daftar namanya. Oke, cara ngundangnya gimana Pak? Belajar cara ngundang. Tidak ada satu metode yang paling berhasil di dunia. Semua metode kita combine. Kita combine semua metodenya sampai itu jadi satu keyakinan yang kuat sehingga Anda bukukan bahwa ini adalah formula Anda. Aha. Anda dapat aha momennya. Aha moment. Ya, ada aha moment, ada magnet oke, ya. Jadi banyak istilah-istilah baru nih malam ini. Pak Angga, nih kita mau coba pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan banyak banget nih. Kita
Ini Pak, ini yang mungkin bisa melahirkan Pak Angga berikutnya nih. Apa tuh? Dari bacaan Pak. Ada yang penasaran nih Pak. Yang benar-benar membuat Pak Angga sangat terinspirasi buku apa? Ya mungkin banyak ya, tapi yang paling atau mungkin titik atau momen ketika Pak Angga akhirnya pas baca buku akhirnya jadi ini dia. Aha momen tadi mungkin dapat tuh Pak. Ya benar ya, Mas Adi, banyak ya. Saya hampir banyak buku yang melahirkan aha momen buat saya gitu ya. Ya salah satunya gini teman-teman, banyak yang kita tahu tapi kita tidak pernah praktekkan isinya. Banyak yang kita tahu judulnya tapi kita tidak pernah selesaikan bukunya. Banyak yang kita selesaikan bukunya tapi kita tidak paham maksudnya. Banyak yang kita sudah paham maksudnya tapi tidak pernah praktekkan isinya. Dalam kan? Banyak kan? Oke, saya garis bawahi dulu. Pertama, buku wajib saya, ini dulu saya nggak seneng baca, tapi gara-gara saya ikut MLM, akhirnya saya diarahin tuh baca buku ini. Apa tuh bukunya? Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz. Buku keduanya adalah Bagaimana Mencarikan Pengaruh Orang Lain. Bagaimana Mencarikan Pengaruh Orang Lain, saya sudah katam 40 kali lebih, Pak Adi. Katam ya. Oh. Katam ya. Iya. Katam. Ya. Belum hafal. Oke, berarti kita pahami dulu. Yang kita mau dari buku ini sekedar baca buku atau memperbaiki isi ini? Memperbaiki isi ini. That's it. Oke, kalau ini sudah diperbaiki, kita pengennya perbaiki ini, kita harus praktekin kan? Bener kan? Yes. Oke, kalau kita mau praktekin, berarti kita harus nyesuaiin sama diri kita kan? Sama seperti kalau orang mau mandi pakai air panas. Kalau Anda pernah gitu ya, di hotel gitu ya, saya nyalain airnya. Angetkah, kepanasankah, kedinginankah? Anda harus sinkronisasi dengan diri Anda. Oke, maksudnya buku tadi adalah bagaimana Anda mensinkronkan tindakan Anda supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana lagi. Itu maksudnya buku. Sehingga begitu Anda baca, Anda bilang, kenapa ya kemarin saya begini padahal harusnya begini ya. Oke, kenapa saya banyak alasan ya? Harusnya alasan itu dibuat untuk satu identitas baru yang ini menguatkan saya ya. Nah, kenapa saya bilang ini 2 buku penting ya. Kedua, saya bilang lagi, ini Rich Dad Poor Dad yang saya baca. Ini ketemu aha momen lagi Pak Sadi. Rich Dad Poor Dad. Bukunya tentang apa? Tentang keuangan Bapak Ibu. Tentang keuangan. Terus ada lagi kalau kita bicara business school. Ini penting untuk industri kita, network marketing. Karena di business school kita dibahas bagaimana empowering people. Ya kan? Terus buku Awaken the Giant Within. Unleash the power within. Itu Tony Robbins gitu ya. Tony Robbins. Ini tebel banget Bapak Ibu. Kurang lebih 800 halaman gitu ya. Tapi itu buku berat. Itu bacaan berat. Anda baca yang ringan-ringan dulu yang gampang. Apa itu Pak? Ya tadi David J. Schwartz. People skill. People skill dari Les Giblin. Itu juga penting. Nah, saya sebutin tuh banyak judul bukunya. Nah, nggak tahu nih Anda nih praktekin apa enggak gitu kan ya. Anda kadang cuma penasaran doang, pengen tahu, oke, beli nggak? Beli. Investasikan daripada Anda beli ini. Nih kalau punya duit, jangan pelit-pelit. Beli ke sini. Apa tuh? Buku, seminar, training. Ini. Karena yang bikin Anda kaya ini. Bukan ini. Ya. Beli sini. Beli otak Anda. Wah. Itu ya. Ibu ikutan Novi. Jadi pasti ini Bu ya. Jangan cuma nanya doang nih. Udah jawabannya beli. Kita cek Bu. Nanti kita langsung chat Bu ikutan Novi nih. Kelihatan kok. Pasti perubahannya kelihatan. Orang yang baca buku pasti perubahannya kelihatan. Orang yang tadinya egois, begitu baca buku dia ngerti banget. Oke, dia jadi peka, dia jadi ngerti. Oke, saya nggak boleh gini, saya harus gini. Ini pertanyaan berikutnya Pak Angga. Ini masih ada 27 pertanyaan lagi nih Pak Angga. Waduh. Cukup. Ini dari Bu Dewi Widiarti. Intinya ini nih Pak. Selamat malam Pak Guru, izin bertanya. Nah, ini berarti satu muridnya Pak Angga nih. Kita sepakat kan Pak, untuk fokus kan butuh komitmen. Bagaimana untuk bisa terus komitmen? Apakah perlu menciptakan strategi baru atau bagaimana untuk terus komitmen yang akhirnya kita berkomitmen dan fokus sama yang kita tuju Pak? Tolong nih Pak. Saya memahami dulu.
Fokus kan butuh komitmen. Enggak sih, Bu. Nggak harus sih. Butuh keputusan ya, Pak? Betul. Karena yang membuat komitmen itu adalah keputusan sih. Orang tuh kalau sudah memutuskan, contoh ya, maksudnya Bapak Ibu, contoh, saya putuskan untuk saya harus sampai di tempat kerja saya jam sekian. Karena kalau enggak, tahu resikonya gitu ya, misalkan mungkin kita kena teguran atasan, atau kita dipecat, atau kita apa, karena tahu resikonya, kita akan fokus banget bagaimanapun, apapun caranya, what it takes untuk nyampe ke tempat kerja. Selalu. Karena kita sudah memutuskan. Keputusan. Hanya kita lakukan itu setiap hari apa tidak. Nah, kalau kita lakukan keterlambatan terus setiap hari kan berarti, mohon maaf ya, berarti kan Anda tidak komitmen. Namanya kan itu ya baru ya. Komitmennya untuk memperbaiki diri itu harus selalu ada. Maksudnya apa? Fokus kita, pembenahan diri kita adalah bagaimana kita memperbaiki pola pikir kita dulu, state-nya dulu. State-nya dulu gitu loh. State-nya itu kita benahin dulu. Oke, saya tuh di kantor, saya cuma jadi pegawai biasa kah? Ataukah saya pengen jadi orang yang paling berprestasi? Saya putuskan dulu, saya kalau mau jadi orang yang paling berprestasi, saya harus bekerja lebih keras lagi. Maksudnya bekerja keras itu bukan artinya saya terlihat sibuk, bukan. Tapi saya punya output produktivitas lebih dari yang lain. Itu maksudnya sih. Ingat, beda fokus, beda hasil. Itu Pak. Fokus. Yes. Bu Dewi, kalau kita adalah kita membuat produktivitas lebih. Bayangin kalau Anda di kantor terus ternyata output pekerjaan Anda menghasilkan 2 kali lipat standarnya 2-3 orang. Itu karena apa sih? Apakah orangnya hebat? No. Bukan. Dia lebih cepat memutuskan dan dia fokus sama keputusannya. Itu aja sih Mas. Karena kalau, tapi Pak, saya kerja keras, saya keren, tapi nggak dihargain. Ya nanti itu bodohnya perusahaan Anda gitu kan ya. Kalau Anda hebat tapi Anda nggak dihargain kan berarti Anda siap-siap diambil perusahaan lain kan gitu ya. Sama yang mirip ya. Jadi kan mirip-mirip aja gitu Mas Adi. Maksud saya adalah kalau kita keren, kita hebat, orang tuh akan follow kita kok. Jadi kita nggak perlu meyakinkan banyak orang gitu loh. Kita mau yakinin gimana caranya mitra kita Pak supaya semangat, supaya gini. Nggak ada. Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Kalau kita jadi orang yang rajin baca buku, berarti pengetahuan Anda jauh lebih banyak daripada mereka. Isi ini lebih mahal daripada mereka. Berarti Anda perbaiki cara komunikasinya, belajar cara komunikasinya, lihat di YouTube banyak, baca bukunya juga banyak. Perbaiki cara komunikasinya. Pak enggak, kalau baca buku tuh harusnya apa bisa digantiin sama yang lain ya kayak tadi ada yang bilang di sini YouTube, sekarang kan gimana YouTube Pak? Gimana tuh Pak? Sama tadi aja saya sih kalau baca. Sudah katakan perbedaan mendasarnya. Saya juga sering Mas Adi ikut seminar-seminar yang online gitu ya di YouTube ya. Saya bayar bahkan terakhir seminarnya Robert T. Kiyosaki itu ya 14 juta kalau nggak salah. Saya bayar itu untuk seminar 5 hari gitu. Tapi nggak nyambung banget beda sama saya baca bukunya ya. Artinya saya mendapatkan di YouTube-nya mereka terbaru, saya mendapatkan update-nya. Tapi kalau saya mengerti bagaimana membenahi diri saya, berarti saya baca bukunya. Karena buku adalah kumpulan dari pengalaman hidup dia. Bayangin ya, seorang nulis buku itu Bapak Ibu, rata-rata penulisnya usia berapa? 40-50 tahun. Bayangin, Anda belajar kesalahan 40 atau 50 tahun hanya di buku. Berarti Anda menyingkat, menghabiskan jatah gagal Anda tuh di buku aja gitu. Nggak perlu Anda ngalamin sendiri kegagalan-kegagalan mereka gitu kan. Ya. Nah, lain cerita kalau Anda pengennya fokusnya adalah bagaimana saya jadi motivator. Nah, itu lain cerita. Nggak usah jadi motivator gitu kan. Anda kerenin diri aja. Anda kalau undang lebih banyak, Anda punya prestasi lebih bagus, pasti orang follow Anda kok. Yes. Anda di pertemuan datang, undang mitranya mentang-mentang Anda, kalau Anda upline, justru kalau saya jadi upline harusnya kan gitu ya. Kalau kita jadi upline harusnya kita undang lebih banyak dibanding mitra kita. Kasih contoh. Iya kan? Kasih contoh kan? Yes. Ya. Kalau Anda suruh undang, tapi Anda sendiri nggak ngundang gitu kan? Nanti timbul tuh di sini aneh-aneh tuh pikirannya negatif tuh. Ya, karena terbukti di beberapa pertemuan ini ya,
di MS4 di beberapa kota, kayak Pak Agus Purnomo ya, Pak David Suhendra, Pak Andi Bawono, Pak Ulum ya, Pak Miftahul Ulum, itu masih ngundang loh Pak. Jadi memang jadi ini benar-benar leader ya kayak Pak Taufik D itu, Pak Dery ya, kalau nggak bisa datang pasti dia ada undangan yang datang, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh yang memang harus diikutin. Pak, ini ada yang kepo, tapi mudah-mudahan Pak Angga mau nih Pak share story. Ini apa itu? Dari Pak Surya Maulana. Malam Pak Angga. Sebelum Bapak sampai di titik sukses seperti ini, alasan apa atau momen apa di hidup Bapak yang membuat Bapak bisa menjadi orang luar biasa seperti ini, Pak? Mungkin Bapak ada story yang bisa menginspirasi. Terima kasih. Pas nebak-nebak Pak Angga, ini definisi suksesnya Pak Surya sama nggak sama Pak Angga nih? Tapi boleh Pak Angga, karena ya mungkin buat saya ngelihat Pak Angga juga, Pak Angga sudah sukses gitu. Mungkin Pak Surya juga sama nih kayak saya ngelihat Pak Angga. Boleh nggak Pak? Jadi mungkin Pak Surya maksud adalah turning point gitu ya. Jadi sebetulnya nggak pantas juga saya ceritakan di sini Pak Sadi. Tapi satu hal yang saya garis bawahi dalam hidup saya adalah apa sih momen apa gitu kan? Momen saya dari keluarga orang kaya terus jatuh miskin tiba-tiba 0 bahkan minus gitu kan. Nah di momen itu saya ngerasain banget yang biasanya makan ayam enak tiba-tiba nggak enak gitu ya. Tiba-tiba karena nggak enak tuh apa? Karena nggak bisa beli ayam gitu ya. Nggak bisa makan ayam gitu. Terus akhirnya saya jadi minder. Nih di sininya, state-nya minder. Story-nya gimana? Saya sibuk. Padahal saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja gitu. Akhirnya ngindarin teman. Bukan teman ngejauhin kita, kitanya ngejauhin mereka gitu. Jadi story di sini state saya salah, story saya salah gitu. Story saya salah gitu. Karena story saya salah, strategi saya semua salah. Saya menghindar supaya menjauhi supaya teman-teman nggak tahu kalau saya ini lagi rugi. Oh, no Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus menutupi itu gitu kan? Biasa aja gitu loh. Bisnis gagal biasa gitu kata Pak Agus kan. Ya ditolak orang biasa aja. Hah? Ditolak orang tuh biasa gitu. Rasulullah aja dakwah ditolaknya berapa tahun loh. Masa kita baru coba 2 hari ditolak nyerah gitu. Bener kan? Nabi dakwah sampai berapa puluh tahun loh. Kita baru nyoba 2 hari nyerah. Belum 2 hari, baru 2 jam nyerah. Jadi kita gimana turning point-nya gitu kan? Kita memutuskan, saya nggak mau lagi di kondisi ini. Kadang yang membuat kita tetap di kondisi ini adalah kitanya nyaman dan akhirnya memutuskan everything is gonna be alright. Sampai akhirnya kita bilang, ini pun gue masih bisa makan, ini pun masih enak gitu. Iya kan? Ya akhirnya kita sendiri ngejalanin hidupnya kayak kalau Pak Kiai Mansur cerita kayak daur ulang hidupnya. Pergi pagi, siang begini, siang dikit ngopi, nanti makan siang, makan malam, nanti sampai rumah lagi, begitu lagi, nanti ngantuk apa tidur, begitu terus. Nggak bosan apa ya? Nggak dinamis gitu loh. Ya. Coba ya kalau kita ngadepin tantangan tuh jadi happy ya. Keren ya gue tadi ditolak ya. Bayangin ya, orang ditolak aja happy gitu. Kebayang nggak sih orang tuh kayak jadi magnet yang gimana sih? Orang yang happy kan selalu narik orang yang happy ya. Terus aja kayak gitu ya. Gila ya dia. Gila. Nggak apa-apa dikatain gila. Kalau kita bahagia kenapa emang? Kita putusin aja dulu kita happy gitu kan. Iya kan? Kita putusin dulu bahwa kita pasti sukses. Gagal, nggak apa-apa. Keren Bapak Ibu, pertunjukannya keren kok kalau gagal itu. Gagal diketawain orang Pak, nggak ada. No. Nah, makanya nanti Anda datang Milagro Celebration Day. Kita kupas apa itu makna gagal kan? Kita kupas tuh apa makna sukses. Kita kupas tuh bagaimana cara menggapai kesuksesan. Kita kupas bagaimana membuat keputusan. Nah, kebanyakan ngomong saya. Pak Angga, ya dari tadi ini pertanyaannya balik-balik lagi tentang state ya. State dan story. Ya, tentang mengambil keputusan, komitmen lagi-lagi balik-balik ke. Nah, ini Pak, pertanyaan yang terakhir mungkin nih Pak. Mungkin kita masuk ke yang ketiga, strategi Pak. Nah, jadi ada yang tanya strategi. Ya kalau kita bicara inovasi pasti ini strategi lah ya, nggak jauh-jauh. Yang ini dari Ibu Cantika Ulfa. Pak Angga mau tanya,
inovasi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan Milagros dibandingkan MLM lain? Jadi dibandingin dulu nih Pak Angga. Bagus Bu, Bu Ulfa, saya nggak tahu MLM apa yang dimaksud, tapi saya paham poinnya. Tapi kita bilang dulu, kalau kita merasa bahwa kita membandingkan dengan perusahaan lain, terus kita hanya nggak ngerti inovasinya, berarti nggak banyak story yang Ibu serap dari Milagros sendiri. Berarti kita harus pahami dulu apa itu Milagros, bagaimana itu Milagros. Kita sering tanya, konsultasikan dengan upline aktif Anda. Kalau Anda dapat story-story dari Milagrosnya, dan Anda dapat dari sumber-sumber yang keren, kemungkinan besar Anda nggak perlu bersaing sama mereka. Anda pasti create story lebih keren dari mereka. Jadi kalau dibilang inovasi apa Pak? Banyak banget Bu inovasinya. Kalau dibilang apa perusahaan? Mungkin upline Anda yang mungkin Anda nggak pernah nanya ke upline. Pak, story apa sih Pak? Coba ceritain Pak, bagaimana mata air Milagros sih Pak? Bagaimana ini Milagros Pak? Bagaimana apa kerennya Milagros? Ini kemasannya kenapa sih Pak begini? Ini kenapa sih tutupnya begini? Ini kenapa sih ininya warnanya silver? Ini kenapa sih Pak botolnya setebal ini? Story. Bagaimana sih Pak dapat penghasilan 50 juta? Bagaimana dapat penghasilan 100 juta? Pak, Bapak dulu bisa sukses karena apa sih Pak? Coba tanya. Itu semua jadi story Bapak Ibu. Oh, story ini jadi strategi loh ya. Karena nggak mungkin kita kalau nggak senang sama sesuatu kan kita nggak akan ceritakan ya. Betul nggak? Malu-malu. Benar. Kalau kita nggak senang tuh nggak akan cerita. Tapi kalau kita bangga terhadap sesuatu, kita cerita tuh. Cerita terus tentang itu. Anda punya anak kecil, Anda ngelihat dia bangga, Anda pasti cerita anak Anda terus, walaupun orang don't care juga sama anak Anda. Mungkin juga kasih empati, oh ya lucu ya, wah pinter ya, bagus ya. Tapi that's it, orang kalau sudah bangga terhadap sesuatu, dia akan cerita. Dan cerita itu akan menginspirasi banyak orang sebetulnya. Akhirnya orang lain bisa belajar, oh dia didik anaknya gitu ya. Oh dia cara treatment anaknya gitu ya. Oh dia caranya ini ke anak tuh kayak gitu ya. Nah itu akhirnya jadi cerita. Sama dia nanti akan menginspirasi orang, oke, saya akan didik anak saya gini. Yang bagus saya ambil. Yang jelek saya tinggalin. Sama, Anda dapat cerita tentang semua keseluruhan Milagros ini. Itu serem Bapak Ibu, kalau Anda tahu tuh. Makanya kita harus tahu betul gitu kan. Apa sih inovasinya? No, you just create story. Perbanyak story-nya. Anda datang ke pertemuan, Anda bangga sama pertemuannya, Anda pasti cerita, gila ya tadi ya, ini tuh gini ya, ini tuh gini ya, ini tuh gini ya. Anda harus tanya, rajin tanya Bapak Ibu. Tanya yang menginspirasi. Jangan tanya sama tukang ngeluh. Anda tanya sama tukang ngeluh, selesai Anda jadi pengeluh ya. Saya kebanyakan ngomong ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf ya. Saya harusnya ada di bagian peserta yang komen-komen ini, Pak. Jadi bisa. Jadi keep fokus gitu. Kalau ini sambil lihat komen, lihat ini jadinya agak lewat-lewat. Ya, Salmila itu tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Angga. Bu Cantika tadi penanya terakhir sudah terjawab. Cuma 3 hal ya, lagi-lagi cuma. Ini saya screenshot sedikit Mas Adi, ada pertanyaan dari Fitri Milagros nih. Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif gitu ya, yang bisa menghancurkan fokus dalam diri. Gini Bu, kita nggak bisa ngelawan negativity ya. Kita nggak bisa ngelawan negativity. Negativity itu selalu ada dalam pikiran kita. Negativity dibuat ada bagusnya, supaya apa? Kita aware, kita waspada. Yang penting kita tahu kontrolnya. Bagaimana kita kontrol negativity kita? Dia dominankah atau dia minimum? Kalau dia dominan, selesai. Kalau dia dominan, berarti Anda selalu hidupnya dalam negativity. Kontrol itu. Ini terlalu gede nggak? Kalau terlalu gede berarti kurang banyak buku yang saya baca, kurang banyak pertemuan yang saya hadiri, kurang banyak konsultasi yang saya tanyakan sama upline saya, kurang banyak story-story bagus yang saya serap dalam sini saya, kurang banyak lagi saya investasikan hidup saya untuk ini, bukan untuk pakaian, jam tangan, ataupun apapun itu. Negativity selalu ada dalam hidup kita. Hanya itu minimumkah atau dia dominan dalam hidup kita? Pastikan itu minimum untuk menyikapi bisnis kita. Tapi kalau Anda menghadapi orang, ya mungkin ada beberapa job yang butuh negativity besar. Contoh jaksa, polisi, itu butuh negativity yang besar. Pikiran negatif selalu ada untungnya juga untuk job-job yang seperti ini. Tapi kalau Anda jalanin bisnis ini, negativity-nya, apa itu negativity-nya? Saya malas. Oke, kalau malas itu menguasai Anda, supaya saya kalahin rasa malas ini, saya harus ngapain ya?
Cara paling gampang adalah kumpul dengan orang-orang semangat. Cari itu perkumpulan orang-orang semangat. Cari itu. Bayar harganya. Jangan malas, jangan pelit sama ilmu. Datengin itu. Doa kita kan sama-sama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ilmu dulu, baru rezeki yang barokah. Ilmu dulu, dalemin ilmu. Ilmu dulu. Dalemin ilmunya. Datengin orang-orang semangat, datengin apa yang menginspirasi. Datengin mereka, tanya sama mereka. Suruh mereka cerita, dengerin aja. Datengin pertemuan-pertemuannya. Jangan malas datang ke pertemuan, karena begitu Anda, ingat ya, prinsip network marketing kan selalu sama ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Yes. Kalau Anda nggak hadiri pertemuannya, makanya nanti Anda ikutan tuh. 1 kali tidak hadir, biasanya Anda akan malas. 2 kali tidak hadir, malas lagi. 3 kali hadir, oke, pertemuan tidak penting semua. Anda buat satu keputusan yang akhirnya membuat belokan tajam dalam bisnis Anda. Akhirnya Anda tidak menuju pada finish, tapi Anda menuju belokan keluhan lagi. Oke, Anda akhirnya join Milagros, akhirnya hanya mempertahankan prestasi Anda. 3 tahun lalu Anda leader, ya tahun ini masih leader. Juara bertahan. Juara bertahan. Wah. Bu Fitri, jawab ya Bu Fitri. Ini ada mohon maaf ya kalau bergabung. Ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Ini, mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang menyinggung. Makanya kalau ada pertemuan, datang teman-teman, bayar harganya. Nggak apa-apa. Banyak orang sukses dulu. Siapa nih? Banyak nih teman-teman yang ada di sini. Ada Pak David Suhendra, ada Bu Dewi, ada Pak Taufik, ada Pak Dery, ada Pak Stanley. Semua mereka, wah, ada Pak Dede. Mau banyak kok mereka yang dulu mulainya dari nggak punya duit terus tetap datang seminar Jakarta, datang ke seminar mana. Datengin tuh. Ya. Jangan malas. Pak, saya nggak punya kendaraan. Kalau Anda sudah putuskan akan datang, Anda akan cari tahu caranya gimana. Nggak tahu naik kereta kayak, nggak tahu ngompreng kayak, nggak tahu numpang upline kayak, pasti Anda datang. Pasti Anda datang. Yes. Kalau datang dapat nggak? Dapat, percaya saya. Pasti dapat. Pak, saya nanti nggak dapat sesuatu. Dapat, bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mau belajar, pokoknya. Dapat pasti. Pertemuannya gitu-gitu aja, Pak. Karena Anda sudah putuskan gitu-gitu aja, makanya Anda begitu datang, ketemunya gitu-gitu aja. Gitu aja. Sesimpel ya Pak, selalu begitu ya. Selalu begitu. Ini aja sih Mas Adi. Apa tuh, state ya? Yes, state. Nah. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Makin sering nggak ke pertemuan, berarti yang penting-penting Anda banyak lewat. Pak David tuh tulis tuh, saya mau 8 miliar. Amin. Pak David bilang sama kita, saya sudah pasti dapat 8 miliar. Itu beda. Sudah pasti dapat 8 miliar gitu kan. Itu beda. Nggak tahu tiba-tiba tuh. Pokoknya kalau kita bisa kayak gitu tuh sampai wah gitu kan. Kita tuh sampai ngerti banget. Tenang Pak, kalau Anda sudah putuskan akan nyampe, Tuhan tuh pasti kirim orang-orang terbaik untuk menunjang keputusan kita. Selalu. 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 Mungkin caranya nggak menyenangkan dulu ya kan, ditinggal downline, kaki aktif hilang gitu kan, ya biasalah. Tapi kalau Anda ngelihat itu sebagai satu keluhan, di sini berarti keluhan kan, yang ini keluar apa? Keluhan. Tindakannya menginspirasi atau malah jadi negativity? Negativity. Menyebarkan keluhan. Wow. Ini ada para Ruby ya. Bergabung juga malam ini. Assalamualaikum. Manajer-manajer. Ruby, apa kabar? Qualified. Jadi makanya sama ya, teman-teman, kesimpulannya apa sih? Perbaiki ini state-nya. Akhirnya story yang keluar jadi benar. Perbaiki itu. Ditinggal sama mitra, ya biasa aja. Cari lagi ya. Loh, kalau kita tergantung sama mitra, berarti Anda bukan leader dong. Yes. Berarti mungkin Anda, kitanya, termasuk saya pribadi mungkin adalah
Oke, kitanya mungkin kurang memperbaiki diri sehingga kita nggak jadi magnet yang baik gitu. Ya kita belajar lagi gitu. Kita belajar lagi. Berhasil tidaknya kan ya kita bilang oke, kan tidak ada kata gagal, sukses atau belajar. Kalau nggak, oh ini belum nih, berarti masih belajar. Oh ini masih belajar, ini masih belajar, ini masih belajar. Tergantung kita keputusannya teman-teman. Kalau kita putuskan, oke, saya pasti qualified bulan ini. Saya pasti qualified. Saya putuskan saya pasti qualified. Gimana caranya? Saya liatin energi saya liatin map saya. Mapnya itu gimana sih? Saya liatin kaki-kakinya, jalur-jalurnya. Apa yang kurang saya support di mana? Pertemuan saya adanya berapa kali sebulan? Kita berharap qualified manager, tapi pertemuan di bawah kita cuma ada 10. Rugi dong. Mana bisa? Berarti kita buat gulungannya lebih gede lagi dong harusnya. Kebanyakan ngomong ya. Mohon maaf ya. Ini Bapak banyak ngomong, makin banyak yang komen. Oh, kemudian itu cara paling gampang menginspirasi orang sih Bapak Ibu. Cara paling gampang menginspirasi orang. Kita kalau ingat ya, orang tuh selalu tertarik sama yang memang ngatain negatif tuh gampang banget. Tapi orang juga selalu terinspirasi sama yang positif gitu. Selalu kok itu. Itu udah prinsipnya. Kita tuh dikasih hati sama Allah bahwa kita ini selalu terinspirasi sama hal-hal yang positif. Negativity di TikTok mungkin bagus gitu untuk tontonan, untuk viewer gitu. Hasilnya mungkin dapat duit, ya nggak tahu sih saya. Tapi berkah nggak ya kan saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita datang ke pertemuan, kita ngerti nih, oke, leader ini datang ke pertemuan jangan cuma duduk terus ngeliatin doang. Terus kita nggak ngerti apa-apa, cuman sama aja. Ya kalau gitu ya sama aja lah. Tapi belajar tuh ngeliatin, ada Pak Andi Bawono tuh, ada Pak David Suhendra tuh, ada Bu Dewi, ada Pak Taufik, ada Pak Dery, ada Pak Stanley, ada Pak Agus Purnomo, ada Pak Wahyudi, ada semua leader, ada Pak Dede. Kita lihat tuh apa yang mereka lakuin ya. Coba saya tanya deh kalau boleh, gimana caranya ya? Kita datang pertemuan jangan mau rugi. Kalau kita cuma datang, ya datanglah duduk manis, menghadiri cuma nggak enak sama upline. Anda cuma dapat itu karena keputusan di sini cuma nggak enak sama upline. Hasilnya nggak enak Pak jadinya. Ya, jelas. Karena keputusannya kan udah nggak enak. Yes. Kalau bisnis kan nggak boleh rugi ya. Benar. Bisnis kan harusnya untung ya. Oke, kalau nggak untung berarti belajar dong. Kalau saya datang ke pertemuan, saya belajar dari siapa ya? Saya harus ngeliatin siapa ya? Bisa nih, ada grup yang inspirasi nggak ya? Oke, saya ngeliatin dia, kok kompak banget ya? Kok dia pakai seragam? Kok dia gini? Oke, saya pikirin deh, gimana ya saya create grup saya seperti itu ya? Saya harus create story apa ya? Saya harus punya state apa ya? Strategi saya gimana ya? Oke, kalau sudah ketemu strategi, saya konsultasikan sama siapa ya? Upline aktif yang menginspirasi saya. Cari itu. Ya. Ini makin malam makin panas ya. Bu Dewi tuh. Ini bisnis way, bukan lagi nonton drakor, jangan nggak enakan. Ya benar emang Bapak Ibu. Benar. Anda kalau bisnis, kalau Anda ditinggal mitra nggak enakan, ya bukan ditinggal sih. Mungkin sementara dia bosen sama Anda, karena Andanya atau kitanya ini tidak menginspirasi gitu. Kitanya membosankan. Mungkin kan? Nih Bapak Ibu, Pak Andi Bawono. Siap-siap ratakan seminar Bandung, Bogor, Jakarta, Sumatera. Gas. Ini, Pak Andi udah mau ngegas ini. Jadi pastikan, ini semangat para manajer qualified di sini juga ikut meramaikan nih. Jadi harusnya energi sampai nih ke Solmila yang lain. Wah, Pak Angga kayaknya emang nggak pernah cukup nih kalau waktunya buat ngobrol sama Pak Angga atau denger inspirasi atau story-story dari Pak Angga. Menguatkan. Ya sebetulnya tapi apa mau satu highlight terakhir Mas Adi, kalau boleh ya gitu ya. Yes. Kalau boleh ya. Setelah live hari ini gitu kan ya, kalau Anda merasa oke, saya terinspirasi, saya akan tentukan target, saya akan tentukan satu tindakan yang saya putuskan, step pun sudah saya putuskan, story akan saya putuskan. Berarti apa yang harus saya lakukan? Berarti saya akan planning mulai besok pagi. Berarti saya putuskan besok pagi saya mau ngapain. Saya putuskan, dan itu saya harus fokus di sana. Saya harus fokus di sana. Gimana sih caranya fokus? Ya Anda fokuskan sama hasilnya, Anda fokuskan sama perbaikan tindakannya, Anda fokuskan jangan sama kegagalannya. Tidak ada gagal, belajarnya. Oke, kalau kita fokus sama belajarnya, oke, catat teman-teman. Ini penting banget. Saya pun masih nyatet ini. Jadi artinya apa? Saya diajarin guru-guru saya nyatet. Nyatet tuh apa? Oke, hari ini saya
kok ditolak orang ya? Tadi saya ngomong apa ya? Kalau nggak bisa catat, nih, direkam nih, Anda ngomong direkam gitu kan. Supaya apa? Kita ngerti nih, Anda presentasi pertama direkam, presentasi kedua direkam, presentasi ketiga direkam, dengerin rekamannya. Nanti Anda pasti belajar, oh iya, saya terlalu banyak ngomong ini ya. Saya kok ngomongnya membosankan ya. Kok saya boring ya. Saya dengerin rekaman saya sendiri aja boring ya. Saya harus ngapain ya. Perbaiki itu. Itu paling gampang. Merenung yang paling gampang. Jadi, buat tindakan untuk besok apa, perbaikannya, habis itu konsultasikan. Ketemu upline aktif Anda, konsultasikan. Bikin targetnya, oke, saya harus ikut trip Milagros di bulan Mei atau Juni itu besok. Saya harus qualified LC reward saya di tahun ini, awal tahun ini. Saya harus naik ke panggung Milagros Celebration Day. Poin saya harus 5.000 sampai akhir Januari 31. Saya harus sponsori berapa orang? Oke, kalau 2.550 orang. Oke, ada poin sponsorisasi, ada poin RO, ada poin kualifikasi, ada poin undangan, ada poin pertemuan, ada banyak poin. Saya akan fokus kemana? Kalau saya fokus sponsorisasi dulu, oke, saya fokus sponsorisasi 50, saya harus ngundang berapa sih? Oke, tindakan pertemuan terdekat dari undangan saya kapan? Minggu ini ada pertemuan di mana? Saya akan cari tahu semuanya. Saya akan tanya upline saya, upline pertemuan minggu ini di mana upline? Saya mau ngundang. Saya akan datang sama prospek saya. Datang ke sana. Prospeknya nanti kalau nolak gimana Pak? Dikasih pikiran tuh ada dua, ada baik, ada jelek. Kenapa sih kita banyakkan mikirin jelek? Pindahin fokusnya. Negativity-nya jangan jadi dominan, jadikan minimal. Oh, berarti cara saya ngundang masih belum benar. Tanya sama upline. Upline, gimana caranya? Cara ngundang yang baik gimana sih upline? Barangkali upline punya jurusnya. Udah Pak Adi, rasanya itu aja. Oh. Ini ya, semangat ini yang sampai loh Pak Angga ya. Ini ada api-apian segala macam nih di komen-komen. Salmila, Pak Angga, ini kita di penghujung nih. Tapi saya masih mau minta message, pesan penutup loh Pak buat untuk Salmila. Tadi belum tutup Pak. Itu menuju penutup. Belum. Karena saya mau endingnya langsung hilang gitu Pak. Langsung pada action gitu. Pak, yes. Ya tentunya ini berkenaan dengan 2022. 2022, apa sih pesan yang mau Pak Angga sampaikan untuk para mitra kita, para Soulmila nih? Ya mungkin yang ada di sini mewakili dan akan menyampaikan lagi ke organisasinya masing-masing. 2022 kan ini ya spesial lah. Ini tahun ketiga kita masih dalam tantangan-tantangan tadi ya Pak. Apa nih Pak yang mau disampaikan? Kalau saya udah garis bawahi tadi ya, ini saya udah record Pak yang nonton. Jadi mereka besok apa saya bisa lihat Pak di ada yang sponsorisasi kah? Apakah? Silakan Pak Angga. Tidak ada orang yang langsung benar Bapak Ibu. Tidak ada orang yang langsung tiba-tiba sukses, nggak ada. Orang yang sekarang sudah di level-level sukses adalah orang yang sudah menghabiskan jatah gagalnya. Karena kita menghabiskan jatah gagal kita lebih cepat, makanya kita bisa lebih cepat sampai. Cara menghabiskan jatah gagal itu gimana sih Bapak Ibu? Kita jangan jadi orang yang maaf dalam tanda petik bodoh. Kan hanya orang bodoh yang mengulang kesalahan-kesalahan terus. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya kita smart. Kita harus berpikir pintar gitu. Bagaimana pinternya? Kita catat Bapak Ibu. Kita habis bertindak tuh catat gitu kan. Jangan malas mencatat. Karena nanti kalau Anda malas mencatat, nanti orang lain tidak akan mencatat kesuksesan Anda gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita mengevaluasi tindakan kita sih. Saya tadi tuh gimana sih? Evaluasi itu penting banget. Ini garis bawah banget ya, monitoring gitu ya. Anda bisa punya ide brilian, tapi kalau Anda tidak mengevaluasi tindakan apa yang kita lakukan harian, itu nanti jadi sengsara nanti kita di belakangnya. Karena kita akan terus mengulang kegagalan-kegagalan. Jadi yang kita harus berpikir adalah, oke, tadi saya begini, berhasil nggak ya kategorinya? Oh berhasil. Menginspirasi nggak ya? Gampang diduplikasi nggak ya? Oke, fokus saya untuk mendapatkan apa ya? Oke, saya dapat nggak ya? Oke, kalau dapat saya catat. Oke, saya garis bawahi. Ini saya jadikan acuan baru.
Kalau nanti itu gagal di orang kedua, oke, berarti acuannya berubah lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. It's okay. Nggak ada yang worst banget di dunia ini, nggak ada kok. Nggak ada orang yang gagal banget juga nggak ada kok. Sekira-kiranya orang masih punya duit kok. Itu sudah jaminan. Catat itu. Supaya nanti apa? Nggak usah ceritain sekarang gagal Anda. Kata Pak Teddy itu juga gitu. Ceritainnya nanti waktu Anda sudah sukses. Ceritain, karena kalau Anda lagi sekarang cerita, itu nggak didengerin orang. Nggak didengerin orang. Anda ceritanya nanti waktu Anda sukses gitu loh. Semuanya pasti punya kekuatan gitu loh. Ngabisinnya gimana tadi Pak? Jangan outsmart. Anda harus smart banget di sini. Di smartnya gimana sih Pak? Catat itu. Oke, habis itu konsultasikan sama upline aktif Anda. Datengin upline Anda. Datengin pertemuan Anda. Datengin sumber-sumber energi. Anda harus datang ke sumber energi. Kalau Anda mau energinya positif, di dekat Anda energinya panas, berarti Anda harus dekat api unggun. Anda harus dekat api yang membara. Anda nggak mungkin bisa datang ke korek batangan gitu kan. Anda harus datang ke api yang membara. Api yang membara itu siapa sih? Cari di atas Anda, pasti ada tuh lainnya. Di atas saya ada siapa sih? Orang yang sponsori saya tuh, kakek buyut saya siapa sih namanya? Cari tahu di sana. Siapa yang membara di sana? Mereka luar kota, Pak. Oke. Kalau mereka luar kota, coba. Zaman sekarang kan canggih ya. Zoom meeting, ada ngemil, ada apa. Anda deketin tuh energi itu. Deketin. Karena dengan Anda deketin energi itu, Anda ikut berasa energinya. Anda jadi berubah polanya. Anda nada bicaranya pun akan berubah. Akan berubah. Terus habis itu, Anda buat komitmen baru untuk apa sih? Anda fokusnya harus kemana sih? Kalau sekarang saya fokusnya sponsorisasi, oke, saya akan fokus sponsorisasi terus. Untuk apa sih? Perbanyak market saya. Pelanggan saya gimana, Pak? Oke, that's it. Saya akan tetap follow up. Kerjanya, Pak, tapi kan saya bingung ya, saya gini. No. Itu bingung tuh karena keputusan Anda. Bingung tuh karena keputusan Anda. Jadi jangan bingung, putuskan aja gitu. Sesimpel itu kok. Ini bisnis Anda kok. Anda diberikan kebebasan untuk memilih bisnis Anda, mengelola bisnis Anda dengan baik. Kelola tuh bisnis Anda dengan baik. Datangin pertemuannya, galakan lagi pertemuan. Kenapa? Itulah sumber energi di sana. Itulah api unggun yang besar. Kayu basah dicemplungin api unggun yang membara, pasti kebakar. Dijamin. Closing orang paling gampang ke pertemuan. Pasti ke pertemuan paling gampang. One on one Anda akan banyak penolakan karena mungkin Anda belum jadi apa istilahnya bukti sukses. Anda belum jadi orang-orang yang bisa menginspirasi dia. Oke, belajar dari upline Anda. Oke, gimana ya saya create story-nya ya? Saya harus belajar merubah penampilan saya seperti apa ya? Saya harus bagaimana bersikapnya? Saya harus perbaiki kata-kata saya akan gimana ya? Itu yang harus kita jadikan solusi di masa-masa pendeknya. Tapi kita harus punya target. Targetnya apa sih? Oke, saya putuskan. Milagros Celebration Day, saya akan hadir di antara 1.000 orang itu. Dan saya akan dapat minimal 5.000 poin misalkan. Jadi, Anda putuskan dulu. Konsultasikan. Oke, saya sponsorisikan orang. Bagaimana cara saya? Perlakuannya saya bagaimana? Oke, saya pamit sama keluarga saya. Tolong doakan saya. Saya bulan ini akan berusaha. Saya ini harus bagaimana? Konsultasikan sama guru-guru Anda. Habis itu gaspol Bapak Ibu. Kalau Anda pengen gaspol. Jangan nanggung. Anda bisa masak. Masaknya enak nggak? Ya telur doang sih Pak sama Indomie gitu kan. Berarti kan Anda bukan ahli masak. Anda bisa mlester nggak? Ngecat nggak? Bisa. Bisa ahli atau bisa-bisaan aja? Bisa-bisaan aja. Terus Anda prospek jago? Ya bisa aja sih Pak. Presentasi jago? Nggak. Oh, dalamin satu bidang sampai Anda jadi ahlinya. Jadikan Anda ahli mengundang dulu. Nanti percaya saya, kalau Anda dari ahli mengundang, pasti nanti bisa jadi ahli closing. Ahli mengundang dulu. Ahli mengundang, ahli presentasi. Satu persatu aja, simple. Jangan pengen jadi ahli mengundang, ahli presentasi, ahli closing, ahli motivasi, ahli... jangan banyak-banyak. Satu-satu aja tuh. Udah Pak Sadi, kebanyakan kayaknya. Takut teman-teman marah semua sama saya. Wah, pada minta sampai subuh nih. Pak Angga, Solmila, ya itu ya. Pak Angga udah di sini, smartnya tinggal Solmila nih. Bagaimana actionnya? Jadi pastikan
bukan cuma didengar aja, tapi Anda harus action. Solmila, terima kasih sudah bergabung malam ini. Pak Angga, terima kasih sudah bergabung malam ini. Semoga sehat selalu. Dilancarkan semua urusannya untuk Solmila dan Pak Angga. Diberikan kesehatan maksimal dan mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Tercapai. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Solmila. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.